Hai sahabat dongeng, ketemu lagi dengan Mimin. Bagaimana kabarnya? Semoga sahabat dongeng selalu diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah. Pada video kali ini kita mendapat request lagi dari sobat sabun bolong yang pengen direview again and again film Mbak Tato Yoo Jong-i yang berjudul. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa bagi yang belum subscribe, dipersilakan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu serta aktifkan tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung saja kita gaskan ke intisarinya. Berikut yuk. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita berambut pendek yang sedang merias wajahnya. Wanita tersebut bernama Yoo Jong-i. Ia diceritakan ada janji bertemu dengan pacarnya di sebuah tempat makan. Pacarnya tersebut bernama Park Bong-let. Mereka berdua pun saling mengobrol. Di sini Bong-let mengajak Jong-i untuk bertemu ayahnya. Dikarenakan usia pacaran mereka sudah berjalan 7 tahun dan Bong-let pun ingin mengajak hubungan mereka lebih serius ke jenjang pernikahan. Jong-i yang sudah merasa yakin masa depannya dengan si Bong-let ini menjadi sangat senang dengan kabar baik tersebut. Dan ia pun menerima ajakan dari kekasihnya itu untuk lekas menikah. Beberapa hari kemudian, Bong-let lalu mengajak Jong-i ke rumahnya. Saat tiba di rumahnya, mereka berdua pun sudah ditunggu oleh ayah Park Bong-let yang bernama Park Bo-to. Mereka bertiga pun saling mengobrol bersama untuk mencairkan suasana. Lalu di tengah obrolan, Bong-let pun mengatakan kepada ayahnya jika ia dan Jong-i telah siap untuk menikah. Mendengar hal itu, Pak Broto pun merasa sangat senang. Dikarenakan sebentar lagi cita-citanya memiliki seorang cucu akan segera terwujud. Selain itu, ia pun dengan senang hati akan membantu biaya pernikahan anaknya. Singkat cerita, sebulan kemudian setelah Bong-let dan Jong-i menikah, terlihat Jong-i yang tengah bersedih. Dikarenakan setelah menikah, Bong-let malah menghilang dan tak pernah menafkahi Yoo Jong-i. Di mana uang amplop pemberian tamu kondangan kini menipis untuk biaya sehari-harinya Yoo Jong-i. Ia lalu curhat kepada sahabatnya yang bernama Yua dan bertemu di sebuah warung kopi. Di sini ia meminta kepada Yua untuk dicarikan sebuah pekerjaan. Dikarenakan uang tabungannya kini mulai menipis. Mendengar hal itu, Yua lalu mengajak Jong-i untuk bekerja di tempatnya, yaitu di sebuah kafe tempat para pria berduit mencari kebahagiaan. Awalnya Jong-i enggan menerima pekerjaan itu. Namun karena ia dalam keadaan kepepet ekonomi, akhirnya ia pun setuju dengan tawaran dari sahabatnya itu. Scene berlanjut pada malam harinya. Terlihat Yua yang mengajak Jong-i untuk bertemu dengan seorang pria. Pria tersebut bernama Kim Ma-il. Ia merupakan manajer di kafe tempat Yua bekerja. Di sini Ma-il menjelaskan kepada Jong-i bagaimana visi misi, SOP, serta cara meladeni para customer agar merasa puas. Setelah menjelaskannya, Ma-il lantas mengajak Jong-i untuk masuk ke salah satu ruangan. Di sini Ma-il kemudian menyuruh Jong-i untuk mempraktekkan semua teori yang telah ia berikan. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja ular piton Ma-il diulek-ulek oleh Yoo Jong-i. Setelah selesai memberi tes ombak pada Jong-i, Ma-il sambil senyum-senyum ia pun mengatakan kepada Yua jika temannya itu berbakat dan lolos diterima bekerja di sana. Mendengar hal itu, Yua pun menjadi sangat senang. Dikarenakan ia dan sahabatnya itu dapat kerja di satu kantor yang sama. Sebagai ucapan terima kasih, Yua pun lantas mengajak Ma-il ke sebuah tempat. Dan lagi memberi nutrisi kepada ular pitonnya itu. Esok harinya Jong-i pun sudah mulai bekerja. Lalu terlihat seorang pria yang baru turun dari sebuah mobil. Pria misterius itu langsung masuk dan memesan paket combo spesial di sana. Dan setelah selesai membayar, pria tersebut kemudian diarahkan ke sebuah ruangan,
yang ternyata pria tersebut ialah Pak Broto, mertua dari si Yo Jong-i. Di sana mereka berdua pun terlihat sama-sama terkejut, di mana Pak Broto tak menduga jika wanita yang ada di ruangan itu ialah menantunya. Pak Broto pun bertanya kepada Jong-i mengapa ia bisa bekerja di tempat tersebut. Jong-i lalu menjelaskan bahwa ia terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dikarenakan setelah menikah Bonglet menghilang entah kemana dan membuat kehidupannya kini berantakan. Karena tak ingin diberi nutrisi oleh menantunya, Pak Broto pun memutuskan untuk pergi dari ruangan itu. Akan tetapi Jong-i menahannya. Ia mengatakan jika sekarang inilah pekerjaannya dan Pak Broto tak perlu ragu untuk melakukannya. Kebetulan juga Johnny Pak Broto yang sudah mengintip dari jendela kamarnya membuat Pak Broto pun urung keluar dari ruangan itu. Jong-i yang profesional langsung saja secepat kilat mengubek-ubek pertahanan Pak Broto. Esok harinya ketika Jong-i akan pulang, ia pun bertemu dengan Bonglet di jalan. Di sini Bonglet mencoba meminta maaf karena telah meninggalkannya. Di sana juga ia mengatakan ia ingin memperbaiki semua kesalahannya. Namun Jong-i yang belum yakin dengan omongannya si Bonglet, ia pun meminta waktu untuk memikirkannya. Setelah itu Jong-i lantas pergi menemui Yua. Di sini ia curhat sekalian meminta saran kepada temannya itu perihal permintaan maaf dari si Bonglet. Yua pun memberikan saran jika Bonglet ingin kembali dengannya, maka ia harus memberikan semua hartanya kepada Jong-i, agar nantinya jika Bonglet konslet lagi menghilang meninggalkan si Jong-i, ia takkan kesusahan lagi. Mendengar hal itu, Jong-i pun setuju dengan ide temannya itu dan akan mengikuti saran dari si Yua. Singkat cerita, Jong-i bertemu kembali dengan si Bonglet. Di sana Jong-i pun mengatakan jika Bonglet bisa kembali dengan dirinya, asalkan nih dengan syarat Bonglet harus memberikan semua hartanya kepada dirinya. Itu sebagai bukti jika Bonglet memang benar-benar serius dengan Yo Jong-i. Bonglet yang memang benar-benar ingin kembali dengan dirinya akhirnya setuju dengan syarat tersebut. Setelah itu, ia membawa Jong-i untuk bertemu dengan ayahnya. Di sini ia mengatakan jika menyesal dan akan memperbaiki semua kesalahannya itu. Namun di sini ayahnya terlihat sangat marah dengan kelakuan anaknya itu. Agar hal itu tak terulang lagi, mereka disuruh pindah dan tinggal di rumahnya Pak Broto, agar Pak Broto bisa menjadi pawang anaknya jika berulah lagi. Singkat cerita, kini mereka telah tinggal bersama Pak Broto. Jong-i kini fokus di rumah saja merawat mertuanya. Di sana juga terlihat Bonglet yang akan pamit untuk bekerja. Setelah Bonglet pergi, Pak Broto keluar menemui Yo Jong-i dan mengajak Jong-i untuk mengobrol bersama. Pak Broto lalu mengungkapkan jika ia tak bisa melupakan ulekan Yo Jong-i semenjak ia bertemu pada malam itu. Karena hal itu, Pak Broto pun meminta agar ular pitonnya diberi nutrisi kembali. Mendengar hal itu, Jong-i pun merasa senang. Ia langsung saja membuka lebar-lebar goanya itu untuk tempat ular mertuanya berolahraga. Sore harinya, ketika Bonglet pulang bekerja, ia mengatakan jika esok ia akan dinas kerja di luar kota. Dan esok harinya terlihat Bonglet yang berpamit kepada istrinya dan ayahnya untuk pergi dalam beberapa hari. Tak berselang lama Bonglet sudah pergi menjauh. Jong-i dan Pak Broto langsung saja menjalankan aksinya. Di sisi lain, Bonglet tak sengaja bertemu dengan Yua di tengah jalan. Di sini Yua pun menceritakan semua kelakuan si Yo Jong-i. Yua juga bercerita jika ayahnya itu sering menjebol gawang istrinya. Bonglet pun awalnya tak percaya dengan ucapan dari Yua. Namun karena kepikiran terus, ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, ia melihat istri dan ayahnya sedang mengulek bersama. Bonglet yang kecewa akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Ia pun pergi tanpa membawa apapun, dikarenakan semua hartanya kini telah diberikan pada Yo Jong-i. Sementara itu, Yo Jong-i dan Pak Broto kini telah hidup bahagia bersama. Dan film ini pun selesai.
Oke guys, sekian alur cerita film kali ini ya. Jika kalian suka, silahkan subscribe, like, and bantu share ke teman-teman kalian biar channel ini makin ramai. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.